Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi anak-anakku sekalian dimanapun teman-teman saat ini berada. Mungkin ada yang learning from home, belajar dari rumah atau dari manapun. Dalam menyikapi wabah pandemi COVID ini, teman-teman semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan ketentraman, diberikan kemurahan rizki. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan mata kuliah mitigasi bencana, termasuk kita akan juga nanti mereview ulang materi-materi yang sudah kita dapatkan selama ini, sehingga teman-teman tetap dapat belajar dari rumah dengan hasil yang optimal. Oke teman-teman sekalian, jika beberapa minggu yang lalu kita sudah banyak belajar tentang konsep dan teori dalam mata kuliah mitigasi bencana, pada kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih dimensi kebencanaan dalam penataan ruang. Nah, ini yang menarik. Kalau kita berbicara bencana, minggu yang lalu sudah Bapak katakan bahwa bencana itu sesuatu yang kompleks. Ada 3 fase penting, yakni fase during disaster, fase pasca disaster, dan juga fase pra-disaster atau sebelum bencana. Nah, ini sesuatu yang kompleks karena dari 3 fase itu, masing-masing fasenya di tiap fase itu memiliki poin-poin yang bersifat masing-masing parsial namun sangat holistik, yakni semua komponen itu satu padu untuk tujuan bahwa bencana itu bertujuan dalam kajian kebencanaan itu adalah meminimalkan atau bahkan menghilangkan resiko yang ada. Nah, kalau kita berbicara dimensi kebencanaan dalam tata ruang, tentunya adalah salah satu variabel bencana itu dalam sebuah tata ruang. Misalkan di perkotaan itu, kalau kita berbicara bahwa apakah kota itu, ketika berbicara kota yang sifatnya kompleks, apakah tidak memiliki resiko bencana atau mungkin resiko bencananya rendah? Saya katakan bahwa semua kota, semua daerah itu pasti memiliki potensi bencana. Contoh misalkan Surabaya. Nah, Surabaya ini kan di akhir-akhir dekade ini menjadi percontohan ya, kota percontohan yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Surabaya hari-hari ini dengan segala kreativitasnya, dengan segala sentuhan teknologinya, dengan segala kebijakan yang baik, yang positif, tentunya ini menjadi poin terpenting bahwa Surabaya hari ini boleh dikatakan kota percontohan. Jadi kota yang menjadi percontohan yang ada di Indonesia. Kita lihat misalkan bagaimana sekarang kemacetan sudah mulai terurai ya, di beberapa titik yang dulu Surabaya itu banyak titik-titik kemacetan, namun hari ini kita lihat bahwa Surabaya sudah mulai terurai titik-titik kemacetan yang dulu misalkan di Jalan Ayani itu banyak terjadi titik-titik bottleneck atau penyempitan jalur. Sekarang sudah mulai terurai, ada pelebaran jalan dan sebagainya. Nah, ini menjadi poin terpenting bahwa kota itu peduli terhadap masyarakatnya. Yang kedua, kaitannya dengan RTH, ruang terbuka hijau ya. Surabaya sudah terpenuhi jika dikatakan bahwa syarat sebuah kota itu minimal 30% RTH-nya dari luas sebuah lahan kota, maka Surabaya hari ini sudah tercukupi RTH-nya. Ini menjadi suplai terpenting bagi kehidupan manusia yang ada di dalamnya, makhluk hidup yang ada di dalamnya. Contoh yang lain misalkan sentuhan teknologi ya, misalkan yang baru-baru ini di Surabaya contohnya adalah e-tilang yang dulu kendaraan bermotor itu banyak
banyak menjadi program tersendiri di perkotaan karena banyaknya masyarakat yang tidak tertib lalu lintas, ya, mungkin surat-surat kendaraan bermotor yang tidak lengkap dan sebagainya. Nah, hari ini Surabaya sudah mengakomodir itu bahwa permasalahan transportasi itu menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan sebuah kota, karena kita lihat bahwa semakin jumlah penduduk itu semakin meningkat, maka diikuti dengan jumlah moda transportasi yang juga semakin meningkat. Nah, contoh seperti itu yang menjadi ilustrasi kita pada materi perkuliahan pagi hari ini, bahwa kita katakan bahwa dimensi kebencanaan itu menjadi salah satu variabel juga terpenting dalam sebuah penataan ruang. Kita misalkan, nih, jika kita berbicara tentang konsep perencanaan pengembangan wilayah, itu adalah berkaitan erat dengan upaya peningkatan kinerja atau intraregional wilayah dan keseimbangan perkembangan antar wilayah atau interregional menuju keberlanjutan wilayah atau sustainability. Jika kita berbicara tentang konsep sustainability atau keberlanjutan, itu adalah bagaimana sumber daya yang ada pada hari ini itu bisa dioptimalkan oleh masyarakatnya pada hari ini tanpa mengurangi haknya generasi yang akan datang. Nah, ini konsep sustainability ini harus benar-benar kita perhatikan, bahwa bukan berarti bahwa sumber daya yang ada hari ini itu kita habiskan, nanti generasi yang akan datang tidak bisa merasakan. Nah, ini konsep sustainability yang salah, bahwa dikatakan sustainability itu nanti anak cucu kita itu harus tetap bisa merasakan, teman-teman sekalian. Oke? Nah, kalau kita berbicara tentang sustainability, tentunya kita juga harus paham bagaimana konsep pengelolaan sumber daya wilayah yang ada di kawasan tersebut. Misalkan kalau kita berbicara tentang kota yang memiliki sumber daya, katakanlah misalkan pertanian. Nah, hari ini di perkotaan yang menjadi permasalahan salah satunya adalah air, yaitu air itu permasalahan yang vital. Hampir semua daerah, semua kabupaten kota merasakan permasalahan tentang air ini. Kenapa? Hari ini di perkotaan yang namanya air itu menjadi kebutuhan primer yang tidak ada habisnya. Bahkan kalau air itu tersumbat 10 menit saja, itu dampaknya luar biasa bagi perkembangan sebuah kota tersebut atau bagi dinamika kota tersebut. Ya, yang pertama air. Yang kedua adalah lahan hijau. Coba hari ini teman-teman sekalian, masyarakat banyak yang berbondong-bondong ke kota, banyak yang migrasi ke kota, karena memang kota itu hari ini masih menjadi primadona bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena di situ ada banyak kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan industri, ya, banyak sekali. Bahkan hari ini teman-teman sekalian, yang namanya moda transportasi itu luar biasa dinamikanya yang ada di perkotaan. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan kalau kita lihat. Bayangkan dengan banyaknya jumlah masyarakat, tentunya diikuti dengan banyaknya pertumbuhan permukiman. Nah, coba bayangkan. Padahal sudah diamanahkan dalam undang-undang itu bahwa sebuah kota itu minimal 30% ruang terbuka hijaunya harus dilengkapi. Harus ada minimal ruang terbuka hijau 30%. Tapi coba bayangkan, hari ini alih fungsi lahan itu banyak terjadi di pinggiran-pinggiran perkotaan. Coba bayangkan, ya, yang dulunya lahan persawahan, kebun, dirubah, disulap menjadi apartemen, menjadi permukiman, menjadi perumahan, menjadi pertokoan. Coba bayangkan. Nah, itu yang menyumbangkan permasalahan, salah satu permasalahan yang ada di perkotaan. Akibatnya apa? Coba. Ketika ruang terbuka hijau tidak terpenuhi, maka salah satu dampaknya adalah cuaca, iklim, suhu udara yang semakin meningkat. Yang dulu kalau kita pernah coba kita ilustrasi ke belakang, pernah membayangkan bahwa dulu itu tidak pernah yang namanya kita di rumah mengalami kegerahan atau kepanasan ya di dalam rumah. Coba hari ini, kalau kita di kantor, ya, di pertokoan, di rumah, kalau di Surabaya, ya, hari ini
Misalkan AC saja mati, coba bayangkan, itu luar biasa panasnya kalau ada di dalam ya. Tapi kan kalau kita lihat, ketika ruang terbuka hijau terpenuhi, insya Allah yang namanya intensitas suhu itu semakin turun. Tapi insya Allah hari ini data menunjukkan bahwa Surabaya itu sudah semakin membaik ya. Jadi suhunya itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu sudah turun, sehingga ini menandakan bahwa ruang terbuka hijau yang ada di kota Surabaya itu sudah mulai membaik ya. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi kita berbicara tentang dimensi kebencanaan dalam tata ruang. Coba teman-teman sekalian, misalkan ini ada kegiatan mau membangun kawasan terbangun, entah permukiman, entah pusat pemerintahan atau perdagangan di kawasan lereng dengan minimal kemiringan lereng atau elevasinya di atas 40%. Kira-kira ini kalau tidak ada formula atau sentuhan formula yang lain, apakah boleh dibangun? Tentunya teman-teman menjawab, tidak boleh Pak, karena di aturan Kementerian PU sudah diatur bahwa kemiringan lahan di atas 40% itu tidak boleh ada kawasan terbangun. Betul enggak? Nah, kalau kita sudah paham seperti itu, tentunya bahwa ketika kita nanti menjadi seorang planner perencana, kalau kita mendapati bahwa sebuah pekerjaan itu di atas kemiringan lahan 40%, tentunya itu harus ada formula, tentunya harus ada strategi sendiri bagaimana bahwa kawasan tersebut sebenarnya tidak boleh dibangun. Tapi kalau memang mendesak, coba teman-teman, maka harus diperhatikan prosedur langkah demi langkahnya bagaimana bahwa kawasan tersebut boleh dibangun apa tidak. Tapi yang jelas bahwa di aturan ketika ada lahan di atas kemiringan 40%, maka tidak boleh ada kawasan terbangun. Nah, hal seperti ini seorang planner itu sebenarnya juga harus paham bahwa memang di daerah tersebut, di kawasan tersebut tidak boleh dibangun kawasan terbangun. Yang kedua, seorang planner itu harus paham tentang spasial, teman-teman sekalian. Coba misalkan ketika seorang planner itu tidak paham betul secara keruangan, misalkan biasanya membangun di kawasan Surabaya, katakanlah Surabaya itu kalau boleh saya katakan minim atau resikonya terjadi gempa bumi kecil. Kalaupun ada itu adalah sekundari atau lanjutan, rambatan. Nah, jadi ini wong Surabaya Sidoarjo itu jenenge lindu. Lindu itu misalkan di Malang terjadi gempa ya 6,7 skala Richter. Lah kok Surabaya merasakan? Nah, ini sebenarnya adalah efek dari rambatan gempa tersebut. Tapi episentrumnya atau titik pusat gempanya itu sebenarnya tidak di Surabaya atau Sidoarjo, itu di Malang, cuma mengalami perambatan. Padha karo ngene lho rek, sampean tak jewit irung sampean, kira-kira jenggot sampean ngrasakno enggak? Yo jelas ngrasakno padha loro. Nah, koyo ngono lah ilustrasinya. Jadi ada rambatan, efek rambatan dari gempa tersebut ya. Sehingga seorang planner, kita kembali lagi, biasanya merencanakan kawasan terbangun di Surabaya. Tiba-tiba planner tersebut merencanakan kawasan terbangun di daerah Sumatera Barat. Kira-kira secara spasial, secara geologis, secara geografis sama tidak? Tentunya berbeda. Nah, hal seperti ini teman-teman sekalian yang harus paham bahwa Surabaya dikatakan bahwa minim atau kecil terjadinya gempa, tapi di Sumatera Barat resiko terjadinya gempa bumi sangat tinggi. Nah, seperti ini yang namanya pembangunan, konstruksinya harus perlakuannya berbeda. Tidak boleh konstruksi di Surabaya dengan di Sumatera Barat sama. Nah, misalkan terjadi gempa, coba bayangkan di Sumatera Barat konstruksinya sama dengan di Surabaya, tapi di Sumatera Barat ketika terjadi gempa 6,7 skala Richter, coba bayangkan, padahal konstruksinya sama di Surabaya, kira-kira ambruk enggak bangunan tersebut? Ambruk kalau tidak ada konstruksi yang mengakomodir bahwa di daerah tersebut adalah potensi terjadi gempa bumi. Nah, hal seperti inilah teman-teman bahwa dimensi kebencanaan dalam penataan ruang itu harus diperhatikan, sehingga teman-teman ketika nanti menjadi seorang planner itu benar-benar menguasai bahwa secara spasial kita itu mau merencanakan di mana.
kapan dan bagaimana potensi-potensi resiko bencana yang mengikutinya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan selama ini diberikan keberkahan, diberikan kebermanfaatan bagi kita semua, sehingga teman-teman sekalian dapat tetap menjalankan aktivitas belajar. Kalaupun ada yang sambil bekerja, ya bekerja hari ini kita sewajarnya, karena memang kita hari ini diberikan ujian musibah terkena wabah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian di rumah diberikan kesehatan. Wonokromo tetap udan deres, pangeran sing bales. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.